Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik. Sehat semua? Kantongnya sehat? Ya. Bokek ya? Pantes kelihatan muka-muka bokek. Sepele Umi ini ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati kepala sekolah atau yang mewakili ya, karena hari Jumat ya, kepala sekolah kita udah beranjak ke masjid. Yang kami hormati Dewan Guru beserta stafnya, kemudian yang Umi sayangi dan yang Umi banggakan, seluruh adik-adik muslimah yang hadir pada hari ini, pelajar SMA Negeri 5 Kejuruan. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba pilihan Allah hari ini. Semoga kita semua termasuk pelajar yang terpilih hari ini. Terpilih untuk apa? Karena hari ini adik-adik hadir di majelis ilmu, semua wajah-wajah adik-adik semua di sini. Ya, selain bersinar benar. Yang kedua, direkam sama malaikat. Ya, ada adik Cinta, ada Dwi, ya, ada siapa lagi? Gendis, ya. Itu semua direkam, dan adik-adik yang lainnya nggak ketinggalan. Sampai adik yang lagi minum itu, itu direkam sama malaikat hari ini. Ya, hari ini di hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, adik ini namanya yang ini hadir ke majelis ilmu. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita bertemu, berkumpul di majelis ilmu ini, sebegitulah kita dikumpulkan di surganya Allah. Aminkan dek, aminkan saya. Ketinggalan kereta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan rahman dan rahimnya Allah, hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga, ilmu-ilmu yang menjadi jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam adalah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan ahli baitnya sekalian. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di muqaddimah tadi Umi mengatakan dengan rahman dan rahimnya Allah kita dipertemukan hari ini. Ya. Kata rahman dan rahim terdapat pada kalimat apa adik-adik sekalian? Al-Fatihah. Kemudian di kalimat apa yang sering kita baca? Al-Fatihah udah. Masa Al-Fatihah lagi? Ayo. Dan kalimat itu selalu kita baca ketika kita memulai sesuatu, ketika kita dalam sholat. Al-Fatihah. Enggak, jangan berdebat di situ saya. Ya. Bismillah terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita bilang Al-Fatihah nih, Al-Fatihah kan ayatnya
kita maksudnya panjang kalau kita baca gitu kan. Tapi kalau basmalah, bismillah, satu kalimat, satu kalimat thayyibah yang sering kita baca dan mudah kita bacanya, ya kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah. Sesudah makan baca, saya pikir bismillah lagi. Nah, jadi kalimat bismillah terdapat kata rahman dan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Rahman artinya maha pengasih. Yang menurut ulama mengatakan makna mengasihi itu, kasih sayangnya Allah itu diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Ya, baik yang beriman sampai yang tidak beriman, yang mengerjakan sholat sampai yang tidak mengerjakan sholat. Ya, rahmannya Allah diberi bagi orang yang tahu agama maupun yang tidak tahu agama, tetap dikasih rahmannya Allah. Bahkan sampai orang kafir sekalipun, rahmannya Allah tetap tercurah kepada siapapun diri kita. Wow, enggak? Itu rahmannya Allah, kasihnya Allah, tidak pandang bulu. Sholatkah kita, puasakah kita, tetap rahman itu tercurah kepada diri kita. Apa saja rahmannya Allah? Nih, padahal saya nggak nutup aurat nih, padahal saya nggak sholat nih, saya nggak puasa nih, kerjaan saya itu nih males-malesan, nggak mau ibadah, tapi masih bisa makan nggak? Masih bisa senyum nggak? Masih bisa bernafas nggak? Masih bisa jalan-jalan nggak? Masih bisa ngomong nggak? Itulah rahmannya Allah. Luar biasa nggak? Pernah nggak terbayang hari ini kita nggak sholat misalnya kan? Hari Jumat ini kita nggak sholat, besok jari manis kita nih buntung. Pernah nggak ngerasain gitu? Ada yang kayak gitu? Hari ini Jumat nih, satu waktu saya nggak sholat, zuhur saya nggak sholat misalnya kan? Besok tangan jari manisnya saya buntung. Nah, kemudian besoknya lagi Sabtu, saya nggak sholat lagi, mata saya buta sebelah nggak bisa lihat. Ada nggak orang kayak gitu? Besok minggunya saya nggak sholat lagi, saya bangkong nggak subuh, kan libur. Ngapain sih cepat bangun, libur kok? Bangkong Gitu nggak? Gitu nggak? Kok malu jawab? Ya, Jumat hari Minggu nggak sholat lagi, ya, bibir kita melot sulah. Ada nggak yang kayak gitu? Tak ada. Kita mau sholatnya ketinggalan 1 rakaat, 1 waktu, 5 waktu, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak ada. Allah kasih hukuman besoknya langsung kekurangan fisik kita. Enggak ada kan? Hari ini enggak sholat, besok kita masih sempurna, bisa jalan dengan gagahnya. Lusa enggak sholat, enggak nutup aurat, masih bisa kita senyum, masih bisa kita jalan-jalan, masih bisa dapat rezeki, masih bisa kita dapat apa yang kita mau, masih bisa kita dapat. Itu apa? Bentuk apa? Rahmannya Allah. Luar biasa nggak? Kemudian kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada rahimnya Allah. Apa kata ulama? Rahimnya Allah adalah pemberian Allah yang dikhususkan kepada siapa? Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang khusus.
tempatnya VIP untuk orang-orang yang VIP. Tempatnya bintang 5, nggak 5 sih, level surga itu nggak bintang 5 lagi, level 1000 mungkin. Yang isi siapa? Yaitu orang-orang yang berlevel ribuan bintang ada pada diri. Tuh tempatnya Rahman dan Rahimnya Allah. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan? Apakah kita patut bersyukur kepada Allah yang maha memberi Rahman Rahim itu? Ya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim termasuk juga dia di dalam apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Terus? Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Malik, Ya Aziz. Gede suaranya. Jabbar. Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahhar, Ya Wahhab. Yang besar suaranya. Hafal. Hilang. Kayak diwiritan gitu juga ya, Bu ya. Itulah sayangku, Rahman dan Rahimnya Allah. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berjuta-juta rahmat. Nah, adik-adik mau Rahmannya Allah apa Rahimnya Allah? Kalau cukup di Rahmannya Allah, ya, poin kita hanya selevel orang biasa. Orang biasa pun dapat gitu Rahmannya Allah. Tapi mau level yang VIP tadi, mau yang lebih dari bintang 5 tadi, ribuan bintang bahkan, maka nanti masuk ke level orang-orang yang dikasih Rahimnya Allah. Tuh, luar biasa kan? Ya, jadi pinginlah kita jadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik sekalian, luar biasa hari ini perdana di Rohis kita SMA Negeri 5 Kejuruan Muda, Masya Allah. Semoga ini menjadi awal yang baik. Amin. Semoga pertemuan seperti ini tetap berlangsung. Semoga pertemuan seperti ini tetap continue ya. Jangan hari ini ramai ya kan, besok cuma yang ini aja misalnya. Jumat depan cuma yang staff ini saja. Jangan ya. Semoga kita semua dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, beserta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman ini, di akhir-akhir zaman ini, sering sekali orang mengatakan ini tanda kiamat, itu tanda kiamat. Pernah nggak lihat tuh video-video? Ada tanah bergerak, ada awan yang hitam, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Apa tanda-tanda kiamat udah kita nampak? Ada tsunami. Apa lagi? Hah? Ya, kita lihat di padang tandus di Saudi, kita lihat ya kan, di Timur Tengah, padang tandus berubah menjadi hijau. Yang nggak pernah kita lihat sudah terlihat, ya nggak? Itu tanda-tanda kiamat. Belum lagi turun Dajjal, belum lagi turun Imam Mahdi, belum lagi turunnya Nabi Isa. Kapan itu? Itu semua rahasianya Allah. Namun apa yang perlu kita pikirkan saat ini adalah
kiamat yang paling dekat itu adalah kematian. Kiamat yang paling dekat itu adalah kematian. Ngeri kali ini cerita mati pula nih di rohis pertama nih, gitu kan? Nggak apa, karena ketika kalau kita ingat mati, kita tuh nambah ingat sama Allah. Kalau ada orang meninggal, pengumuman telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin fulan jam sekian tadi. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh siapa lagi tuh? Ya kan? Wak mana lagi tuh? Kakek mana lagi tuh? Kita pikirkan kan seperti itu. Apakah yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu apakah selalu kakek-kakek? Apakah selalu nenek-nenek? Apakah selalu wak-wak? Bahkan bayi yang baru dilahirkan semalam saja, kalau kata Allah sudah meninggal, dia dipanggil dia, maka dia akan pulang. Ya. Mati itu nggak ingat umur, nggak pandang umur. Ya. Ada meninggal di usia senja, bahkan kelewat senja ada. Ada yang dipanggil Allah pulang di usia ibu-ibu misalnya. Ada yang di usia pemuda, ada di usia remaja, ada di usia anak-anak, bahkan yang baru lahir sekalipun. Kalau kata Allah sudah mengatakan pulang, pulanglah gitu. Bicara pulang, pulang yang paling hakiki adalah pulangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita pulang, saya tuh kalau pulang ke kampung mak saya senang banget. Bisa jumpa saudara, bisa jumpa orang tua. Mata ini akan sangat terasa indahnya ketika memandang wajah orang tua. Jadi kalau udah pulang, memandang orang tua itu sejuk, rasanya rindu gitu kan. Kalau kita yang jarang-jarang jumpa orang tua kan seperti itu. Ada yang ngekos nih, nggak ada kan? Nggak ada yang ngekos. Kalau ada yang ngekos pasti kangen kita pengen pulang, pengen kita makan makanan orang tua kita, makanan yang dimasak sama mak kita. Nah, jadi kalau saya mau pulang tuh, ya, mak saya tanya ingin dimasakin apa. Makanan kesukaan saya itu kalau ikan di sayur asem, mak. Jengkol suka juga, alhamdulillah, germinan gitu ya kan. Ya udah ya, pulang mama saya pingin ini mak. Kalau orang Aceh itu suka makan sayur batang pisang, tau nggak? Depok pisang ya kalau kita bilang. Ya, itu di kuah belangong mak, itu enak kali itu. Itu masakan orang Aceh. Ya, mama saya tuh udah ke belakang cari batang pisang yang mana bisa dipilah-pilih bisa untuk dimasak. Kalau orang kita apa umbut sawit ya, ya kan. Kalau kami orang Aceh batang pisang itu diambil tengahnya yang muda, ya batang pisang yang belum ada buahnya, belum ada bunganya bahkan. Masih muda lah dia. Itu tuh udah dibersihkan, dicuci. Seneng banget gitu kalau anaknya mau pulang. Dimasaki makanan kesukaan kita. Pada suatu hari ada seorang ustazah yang lagi viral di media sosial. Kenal nggak Ustazah Halimah Alaidrus? Tahu kan? Tausiahnya sejuk banget gitu kalau kita dengar ya kan? Nah, ustazah itu kuliah di Tahrim. Di Tahrim itu di Yaman. Ya, dia Yaman. Beliau
ketika sudah mengajar, di perjalanan mau berdakwah, ada yang nelpon. Ya. Ada yang nelpon. Saya duduk yang bagus. Seseorang yang menelpon ustazah tersebut, entah dari mana nomornya, dapat nomor ustazah tersebut. Saya pun kalau hari ini kalau disuruh cari nggak dapat nomor ustazah. Susah banget jadwal yang banyak, yang dakwahnya itu udah kesana kesini, lintas provinsi, ya. Bahkan mungkin lintas negara. Jadi beliau ditelepon, "Assalamualaikum ustazah," gitu kan, dengan suara yang sedih, dengan suara yang merintih. "Ustazah, Assalamualaikum ustazah." Wah, terkejutlah ustazah. Ada apa? "Siapa ini ustazah? Saya mau curhat." Ada orang menangis di sudut sana ternyata kan. "Kenapa? Kenapa kamu, Dek?" "Ustazah, saya takut pulang ke rumah." "Kenapa kamu takut?" "Saya lagi sedang buat dosa yang besar banget, ustazah. Saya sudah berbuat dosa yang besar sekali, ustazah." "Apa itu?" "Semalam kejadian, ustazah. Gak bisa saya tahan hawa nafsu saya, ustazah. Akhirnya kejadian, ustazah." "Bagaimana ya saya, ustazah?" "Pulang kamu," kata ustazah tersebut. "Saya takut pulang, ustazah. Saya takut dimarah orang tua saya. Ya, saya takut dipukul orang tua saya. Perbuatan kamu itu memang dosa, dan bahkan kamu memang harus akan menerima segala konsekuensinya. Pulang kamu, biarpun kamu dimarah, biarpun kamu ditendang sekalipun, kamu harus pulang." Begitu takutnya dia pulang karena telah melakukan dosa yang sangat besar. Tanya sama ustazah tersebut, "Dek, kamu hamil?" "Enggak, ustazah." "Terus kamu masih perawan?" "Enggak juga, ustazah." Oke, kamu bertobat atas dosa yang kamu buat, ya, dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya taubatan nasuha, kamu mohon ampun sama Allah, ya, pulang kamu ke rumah orang tua. Biarkan aja kamu takut, ya, kalau kamu sudah sampai di rumah, kamu diusir lagi, balik lagi, pulang lagi. Kalau diusir lagi, pulang lagi, usir lagi, pulang lagi kamu. Walaupun kamu gak diterima sama orang tua kamu, pulang lagi. Jadi ustazah, apa saya harus nikah ya ustazah? Gak perlu kamu nikah sama. Gimana ustazah? Dia kan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lantas siapa nanti akan menerima saya? Laki-laki yang sudah berbuat dosa besar dan mengajak kamu berbuat juga dosa besar tersebut, itu bukan laki-laki terbaik, Dek. Itu bukan laki-laki yang pantas jadi pasangan kita. Kalau laki-laki terbaik, dia nggak ajak zina, dia nggak ajak berbuat dosa besar. Dia akan melindungi kamu. Bukan hanya melindungi dari penjahat, bukan hanya melindungi dari pandangan laki-laki nakal, tapi juga dia akan melindungi kamu dari dosa-dosa besar. Itu laki-laki yang terbaik. Jadi nanti siapa yang mau sama saya, ustazah? Tenang, kata ustazah. Kalau kamu sudah balik pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu sudah balik sadar, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah nanti yang akan atur hidup kamu. Biarkan Allah yang menentukan siapa. Baik ustazah, saya pulang ustazah. Di situ saya berpikir, saya kalau pulang tuh senang.
disambut. Ya. Ahli bait pun menyambut saya dengan keridhaan. Orang tua senang menyambut saya dengan keridhaan. Tapi kok ada orang yang takut pulang? Si adik ini takut pulang. Karena kenapa? Yang punya rumah, yang ahli baitnya tadi, orang tuanya tadi, keluarganya tadi tidak ridho kepadanya. Tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Makanya hari ini kita pergi dari rumah kita menuju sekolah. Apa disuruh orang tua kita? Belajar kau nak. Belajar yang bagus. Jangan engkau pulang membawa beban dosa yang dosanya itu, ya. Apabila ada satu orang melakukan perbuatan zina, ya, maka seluruh kampung itu ikut imbas. Bahkan tikus-tikus yang ada di rumah kita itu deh juga ikut kena dosa. Ya, tikus-tikus, semut-semut, kecoa-kecoa yang ada di rumah kita juga ikut imbas, kena imbasnya. Betapa dahsyat dosa zina itu. Betapa dahsyat dosa besar itu. Itu kalau kita pulang kepada rumah orang tua kita. Bagaimana kita pulang nanti kepada Allah? Pulang yang sesungguhnya, pulang yang sebenarnya, pulang yang paling hakiki, yaitu adalah pulangnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan, ya, ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlul baitnya itu ridho sama kita. Saking ridhonya Allah dengan kepergian kita ini, kepulangan kita ini, sampai Allah memanggil kita itu dengan penuh kelembutan. Sampai Allah memanggil kita itu dengan penuh kecintaan kepada hamba tersebut. Coba lihat dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat terakhir. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah itu kalau udah senang sama hambanya, sudah ridho banget sama hambanya, yang dipanggil itu dengan sebutan penuh cinta. Apa kata Allah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan keridhaan Tuhanmu, dengan ridho, dengan ridhonya Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada golongan orang-orang ahli ibadah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu kepada golongan ahli syurga. Konsentrasi sayang, ya, jangan salah masuk. Masuknya kemana? Kepada orang-orang ahli ibadah dan kepada syurganya Allah. Itu hadiah hamba-hamba Allah yang ketika dia pulang udah pakai ridhonya Allah itu, ya, udah dengan ridho Allah tuh mudah saja dia pulang. Dek, kalau kita pulang ke rumah, orang tua kita mandang kita ini dengan keridhaan apa kebencian? Ridho orang tua kita sama kita? Jangan sampai, ya, nauzubillah, adik-adikku semuanya, jangan sampai ketika kepulangan kita ke rumah kita, ahlul bait, ya, orang tua kita, keluarga kita
tidak ridho sama kita, nggak terima sama kita. Itu pesan Umi. Maka maaf, Umi katakan jangan jadi perempuan, maaf kasarnya, yang goblok. Jangan jadi perempuan yang bahlul. Kenapa jadi perempuan yang bahlul kata Umi? Ya, kamu simpan baik-baik mahkota yang Allah berikan kepada kamu itu, hal yang paling berharga pada dirimu, kamu simpan baik-baik, kamu jaga baik-baik. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang tidak pantas dia dapatkan. Ingat deh, yang kamu pacari hari ini, yang kamu gandeng hari ini, belum tentu dia pasangan kamu. Belum tentu dia jadi sama kamu. Pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, ya nggak putus-putus sama yang itu aja gitu misalnya. Tiba nikah, saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sebulan binti bulan, ya kan, sah katanya. Selang 3 bulan cekcok, ya kan. Selang setahun lu gue banyak kejadian sia-sia. Jadi belum tentu yang bareng kita itu bakal bareng-barengan kita sampai ke surga, belum tentu. Walaupun nih hanya tempat persinggahan aja nih, ada pula kayak gitu ya. Walaupun nanti nikahnya sama dia, main-main aja lah dulu. Ya. Biar jangan sepi dunia ini. Biar jangan sepi chattingan nih. Biar jangan sepi malam minggu nih. Ya, gitu. Iya. Daripada ngisi kekosongan biar dulu nih. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan dosa yang manis. Hati-hati dengan dosa yang manis. Mikir mana nih, udah cinta kali nih, nggak lepas lagi kami nih. Udah iya kali saya sama dia nih. Kalau diibaratkan nih, saya sama dia itu bagaikan pinang dibelah 2 nih. Gak terpisahkan lagi. Tuh, hati-hati udah bertaraf seperti itu ya. Ya, jadi ya, jangan sampai yang berharga pada diri kita serahkan kepada orang-orang yang tidak halal kepada kita. Tuh, orang yang hobinya seperti itu, ya, untuk persinggahan, untuk senang-senangan gitu kan, ya kan, ada yang seperti itu ya. Walaupun kita nggak bakalan jodoh sama dia nih, ya biar aja lah nih dulu nih, kan? Orang yang sudah terbiasa dengan yang haram, ya, dia akan tidak punya rasa pada yang halal. Itu kaedahnya. Makanya kenapa? Ya, pelakor, kasus perselingkuhan itu kalau udah nggak berumah tangga gitu kan, ya, yang sudah halal ya, ada seorang syekh yang mendidik muridnya di majelis ilmu. Dia bercurhat sama syekh tersebut, wahai syekh, kayaknya saya ini udah kok nggak senang lihat istri saya. Apa? Kenapa? Apakah dia tidak menjaga penampilannya? Jaga Syekh, jaga Syekh. Lalu kenapa? Apakah dia tidak menjadi istri yang taat? Dia taat Syekh, taat banget. Loh, jadi kenapa? Kenapa kamu bisa nggak sampai senang sama dia?
Iya, Syekh. Apakah kamu senang sama yang tidak halal? Atau apakah kamu senang lihat-lihat tontonan yang tidak halal? Ya gimana ya Syekh? Gimana sekarang HP kan itu jadi HP itu jadi ujian terberat saya rasa. Berarti kamu terfitnah hati kamu dengan tontonan yang haram. Tahukah kamu wahai muridku, kata Syekh tersebut, sesuatu kecintaan atau kesukaan kita kepada yang haram akan mematikan rasa kita untuk cenderung suka kepada yang halal. Hati-hati. Banyak kasus remaja ya baru-baru ini di Ponorogo, ya kan? Ratusan pelajar umur 19 tahun sudah ke KUA minta dinikahin, ya, karena sudah rata-rata mereka pergaulannya itu seperti itu semua. Mainnya di mana? Ada yang di rumah, ada yang di diskotik, ada yang ke hotel. Anak SMP, anak SMA udah tahu ke hotel. Kalau kita di mana? Daerah standar Kampung Selamat dan sekitarnya, ya di Sawitan. Mau kejadian kayak gitu? Na'udzubillah. Disitulah ya tantangan kehidupan kita sebagai remaja saat ini. Ya, perzinahan itu sudah di mana-mana. Ya, zina, riba itu udah memang menjamur di akhir zaman ini. Maka itu yang bisa menolong diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Kalau masih ada kesempatan dikasih Allah, kita bisa jaga diri kita, jaga dengan sebaik-baiknya. Kita punya orang tua, kadang ada orang tua yang model kalau anak sudah bawa gandengan ke rumah itu udah seneng, udah laku anakku. Apalagi datang tuh nggak tahu tanggung, bawa rambutan, bawa martabak, bawa itulah. Bawa makanan yang enak-enak, nyogok orang tuanya, itu udah seneng banget tuh. Dia baik ya, calon kamu tuh baik ya. Jangan tertipu dengan casing, Mak. Ya, jangan tertipu dengan casing. Toh dia beli itu uang orang tuanya, Mak. Bukan uang dia. Kasihan. Jadi adik-adikku sekalian, sama-sama kita belajar tahan diri kita, ya, jaga diri kita, alihkan pikiran kita. Kalau lagi kesana arahnya, alihkan kemana? Back to Allah. Kita bakal pulang kepada Allah. Pastikan Allah hari itu enggak nih ya, kalau saya hari ini dipanggil gitu. Kan Mi masih muda Mi, jangan bilang masih muda. Tuh yang kemarin yang kecelakaan di Titipuso tuh masih kelas 2 SMA. Oh, kelas 1 ya. SMA ini? Iya. Tuh nyawa, nggak tahu kita. Teman kita, sahabat kita yang selalu berada sama-sama kita, dia duluan yang pulang. Selanjutnya siapa? Berapa menit lagi tadi Bu? Sedikit lagi nih. Jadi kesempatan yang Allah kasih kepada diri kita, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Pastikan kita pulang kepada Allah dengan husnul khatimah. Bagaimana cara husnul khatimah?
banyak doa. Allah itu akan memberi kalau kita minta. Kita selama ini doanya apa? Gak pernah doa nih, orang gak pernah sholat nih. Mintalah, minta sama Allah. Kalau lagi usia seperti ini, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa bishrah sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama tambah lagi apa? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa supaya ilmu itu lengket di kepala. Selain itu minta apa? Selain ampunan kepada Allah, minta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati yang baik dan jauhkan aku dari mati yang buruk, su'ul khatimah. Minta sama Allah. Jangan mati konyol. Kemudian apa yang kedua? Persiapan menuju kita pulang dengan keridhaan Allah tadi. Selain berdoa kepada Allah, yang kedua adalah kama ta'ishtahu. Sebagaimana kita hidup, begitulah kita akan dimatikan. Apa kebiasaan kita hidup, begitulah cara kita mati. Kebiasaan saya nih, apa kebiasaan kita? Apa hobinya? Gimana hobi kita, gitulah cara Allah mematikan kita. Gimana hobi kita, begitulah cara Allah manggil kita pulang. Nih, kami suka dugem nih. Seneng nih, kalau ke majelis-majelis yang hura-hura musik itu saya seneng nih. Hati-hati, jangan sampai Allah panggil kita dalam keadaan jingkrak-jingkrak, geleng-geleng, anggo-anggo. La ilaha illallah, ya keluarga kita talkinkan kita tuh mau mati. La ilaha illallah, geleng-geleng, anggo-anggo, tunduk-tunduk. Nah, kayak gitu. Apa lagi kebiasaan kita? Ada nih, ya, kisah di Arab, ya, seorang wanita bercadar, ya. Dia dulu ada di daerah Arab itu yang susah, kamar mandinya itu susah ada di dalam rumah. Kayak kita di kampung-kampung masih banyak orang yang punya kamar mandinya di luar. Di daerah sana ternyata masih ada gitu. Nah, waktu itu seorang wanita bercadar itu mau ke kamar mandi. Dia cari di mana kamar mandi, di mana kamar mandi. Dia bercadar tapi masih kurang ilmu. Oh, di Arab kan wajib bercadar, ya kan? Sekarang aja nih selama rezim ini yang bercadar suruh buka dengan alasan kebebasan, gitu kan? Dan segalanya. Nah, jadi ada seorang laki-laki. Oh, di rumah saya ada kamar mandi. Ayo silakan. Masuklah dari kamar mandi itu. Sebelum masuk dia buka cadarnya satu persatu. Dia kurang ilmu, pakai cadar tapi kurang ilmu. Dia buka hijabnya. Laki-laki itu bisa lihat dia. Ketika dilihat, wow, rambutnya cantik, tebal. Mukanya cantik banget gitu. Terfitnahlah hati si laki-laki tersebut. Nah, sampai dia kunci-kunci tuh kamar mandi tuh, ya, dia jaga di depan. Setelah itu, si perempuan ini keluar. Dek, cantik kali kamu ya. Kamu nih nggak bisa kemana-mana lagi. Kamu nih udah sama saya aja nih hari ini. Dia ngajak buat perbuatan dosa besar. Datang si perempuan ini, ada pula akalnya kan? Oke, saya mau kata dia. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya lapar kali ini, berikan saya makanan. Ini laki-laki dia bodoh ini. Ya udahlah, saya beli dulu.
Ya ngapain ditungguin? Ya larilah dia, kaburlah dia. Akhirnya nggak jadi, ya kan? Lambat laun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai tua si laki-laki ini, si perempuan itu juga udah ada kehidupan sendiri. Si laki-laki ini masih terkenang-kenang aja dengan kejadian zaman dulu tuh. Saya jumpa cewek cantik banget. Kok nggak sampai saya buat itu ya? Nyesel dia, nggak kejadian. Nggak sampai, nyesel saya. Cantik kali dia hari-harinya itu dia sholat, dia taat, dia puasa, dia semua dia lakukan ibadah itu. Tapi masih ada di dalam hatinya teringat dengan seorang wanita cantik itu yang sampai nggak kejadian. Itu mengingat dosa yang manis. Hati-hati dengan dosa yang manis. Nah, ketika dia sakratul maut, mau meninggal, la ilaha illallah, ditalkinkan sama istrinya. Aduh, la ilaha illallah. Itu ada cewek itu cantik kali, nggak mau diikuti. La ilaha illallah, nyesel banget kenapa nggak kejadian. Akhir dia mati bukan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi yang diingat-ingat dosanya yang terasa manis saat itu. Akhirnya dia meninggal su'ul khatimah. Itu baru inget aja tuh, padahal dia taat sholat semuanya, tapi dia bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gak jamin. Nah, maka apa kata Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, sahabat Rasulullah, ya, ayyuhal mu'minun, orang mukmin, tubu minadz dzunub, ya, taubati dosa-dosa kamu, walaupun kamu masih terasa manis sekalipun, taubati, istighfar. Hari ini kalau kita ada buat dosa, tuh kemarin saya nih seorang diajak di pojokan pustaka, gitu. Dipegang-pegang tangan saya, diistighfari, jangan disenyumi. Tuh ibu-ibu, kalau kita tanya, Bu, ibu-ibu kita ya yang udah lanjut, Bu, masa-masa pacaran dulu gimana, Bu? Senyum-senyum ibu itu kalau ditanya masa pacaran dulu. Berarti apa? Masa pacaran itu adalah dosa yang paling manis masih dia rasakan. Dosa? Emang apa? Tidak cukup rasa cinta menjadi sebab kita berbuat dosa. Jangan kotori cinta. Jangan jadikan cinta menjadi sebab kita berbuat dosa. Terlalu rendah cinta kita itu. Mana bisa cinta banget, nggak bisa pisah dari dia. Itu cinta rendahan namanya. Ya, maka waktu kita mau pulang nanti kepada Allah, ditalkinkan sama emak kita, la ilaha illallah. Ya Allah, saya pernah hilang di pojokan sawitan sana. Saya nggak mau diajak sama dia. La ilaha illallah, ditalkinkan. Yang kita ingat masih yang manis-manis dari dosa kita. Bahaya. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Barang siapa yang mengingat dosa dan dosa itu masih terasa manis di hatinya, ya. Dosa kan biasanya kita benci dengan dosa, tapi ada dosa yang manis. Kalau yang udah kita benci, udah memang itu udah jelas kita nggak suka. Tapi ada dosa yang masih terasa manis sama kita, itu bahaya. Apa kata Ibnu Abbas? Barang siapa yang mengingat satu dosa masih rasanya manis, maka akan ditambah satu dosa lagi. Tuh, ingat yang itu aja bisa ditambah satu dosa. Ayo adik-adik, tubuh minadz dzunub, istighfari setiap dosa kita.
Jangan kita anggap itu dosa ya. Jangan kita anggap itu sesuatu yang manis. Apalagi nyesel nggak kita buat, alhamdulillah. Malu kita sama Allah, malu kita sama malaikat Allah, malu kita sama orang tua kita, malu kita sama Rasulullah, pemimpin umat, kekasih Allah, sosok yang paling kita panuti. Malu kita sama Rasulullah. Hari ini Rasulullah itu sangat rindu kita, umat-umatnya, ummati, bagaimana umatku, taatkah dia, husnul khatimahkah dia. Yang paling repot ngurus kita itu umatnya adalah Rasulullah. Maka jangan kecewakan Rasulullah. Beliau itu nunggu kita dengan penuh cinta. Jangan sampai kita pulang dalam kehinaan dan tidak ridho Allah terhadap kita. Bisa deh? Pastikan Allah ridho sama kita, pastikan guru-guru kita ridho sama kita, pastikan Rasul kita itu ridho sama kita, pastikan orang tua kita itu ridho sama kita, pastikan teman-teman kita itu ridho sama kita. Oke? Yang kita cari bukan banyak amal, ya. Karena tadi ada orang banyak amal tapi masih manis diingati dosa, Allah nggak ridho. Yang kita cari itu ridhonya Allah. Bisa? Oke. Itulah pembukaan rohis kita hari ini. Mudah-mudahan menyentuh hati kita semua. Dengan izin Allah kita bisa perbaiki diri. Kita cintai ya majelis ini ya. Kita cintai majelis ilmu ini. Karena kenapa? Orang-orang yang berada di majelis ilmu itu berada dalam naungan malaikat Allah. Malaikat itu mendoakan kita nih supaya kita ini tetap berada pada jalan Allah. Kemudian apa? Ada seorang syekh, ya, ulama dunia, ya, namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahri. Ya. Itu ulama dunia. Itu sudah level ulama yang tinggi. Kalau kalau beliau itu bisa melihat wajah kita, tuh mana yang beriman, mana yang enggak, bisa dia lihat. Di suatu majelis ada seorang rentenir datang ke majelis ilmu. Tujuannya bukan nyari ilmu, dia mau nyari customer dia. Ya. Sebelum datang ke majelis ilmu tuh dia nanya sama istrinya, mana bapak? Oh, bapak nggak ada di rumah. Kalau hari ini dia jam segini tuh dia ngaji di Masjid Jami. Ngaji sama Syekh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahri di Masjid Jami. Datang rentenir ke Masjid Jami itu untuk nyari si customernya tadi. Begitu datang, Syekh itu melihat dari mimbar. Siapa tuh? Mukanya kusam banget. Gak ada cahaya-cahaya sama sekali. Ya, tapi dia udah duduk tuh. Nggak lama dia duduk, dia meper-meper, dia deket-deketin ke customernya tadi. Ya, mau nagih maksudnya. Kapan siap pengajian nih ya? Siap pengajian ini kena kau. Ya, bayar hutangmu ya. Ya? Gak lama dia duduk, Syekh itu melihat wajah si rentenir tadi bersinar. Itulah keutamaan majelis ilmu. Walaupun niatnya nggak cari ilmu, duduk aja di majelis ilmu, Allah udah kasih rahmat untuk dia. Wajahnya seketika bersinar. Itulah keutamaan kita berada di majelis ilmu. Nggak lama dengar cerita si rentenir tadi udah taubat. Senang dia ikut ngaji, taubat dia. Seketika hutang-hutang riba yang dia dari customer dia itu kan bayar hutang segini, bunganya segini gitu kan. Dia data semua mana customer dia yang udah selesai lunas hutang, berapa bunganya dia kembalikan. Dia taubat kepada Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi orang Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Makanya jadikan kita tetap istiqomah di majelis ilmu di setiap hari Jumat di kegiatan rohis SMA 5 Pajruan. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa Umi sampaikan, mudah-mudahan manfaat.
pada Allah. Umi mohon ampun jika ada kekurangan dan khilafah dari Umi. Kepada adik-adik semua Umi mohon maaf. Kepada ibu-ibu, terima kasih sudah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kita barokah ya. Mungkin di pertemuan-pertemuan akan datang ada sesi tanya jawab singkat ya waktunya ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan pertemuan kepada kita, diberi izin oleh Allah untuk hidup lebih lama. Mau hidup lebih lama? Enggak, Bu. Kok enggak? Siap mati sekarang berarti ya? Enggak, insya Allah mudah-mudahan pertemuan seperti ini Allah sambung ya. Allah sambung dengan kesempatan lainnya ya. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabb